Shalom, jemaat Tuhan, selamat sore semuanya. Mari saat ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau hampiri Dia, kita mau menikmati hadirat-Nya. Mari kita tunduk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Engkau Allah yang sungguh amat baik bagi setiap kami. Kami siap Tuhan untuk menerima lawatan Tuhan pada sore hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Haleluya. Dia pencipta. Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Batu keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari sama-sama katakan Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Dia Allah yang maha besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan, Dia Allah yang maha besar, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji dan Tuhan
diberi kuasa untuk menghancurkan setiap lawan-lawan kita. Amin. Mari kita mau nyatakan kekuasaan Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang memberikan kita setiap kuasa untuk bisa menghancurkan setiap lawan kita. Mari sama-sama katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau yang berkuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Persoalan kita, haleluya. Tidak pernah kami ragukan akan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menyertai setiap kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya.
hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, selamanya. Selamanya. Haleluya. Biarlah saat ini kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami dapat berjalan sendirian. Kami perlu Tuhan untuk berjalan bersama dengan kami. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami perlu Kau Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini Yesus. Engkau melawan setiap kami Tuhan di sini. Haleluya. Kami percaya mujizat terjadi. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan. Melawan Mari menyembah saudara, mari menyembah Tuhan. Haleluya. Dia hadir di sini, Dia ada di sini. Kami percaya kehadiran-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Nyatakan kasih setia-Mu dan anugerah-Mu Bapa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau hadir, Engkau tidak berdiam diri Tuhan,
Engkau tidak seperti bos Tuhan, tetapi Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Engkau yang menyatakan perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kalau Engkau hadir dalam rumah tangga kami, kalau Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu berbicara. Engkau menyatakan Tuhan kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa kepada setiap kami Tuhan. Kami akan mendengarkan Tuhan pesan firman-Mu untuk hidup kami Tuhan, untuk menata kehidupan kami, untuk kami menjalani kehidupan kami yang selanjutnya. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, kami butuh campur tangan-Mu Tuhan, karena kami tidak mampu sendiri tanpa Engkau. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal, supaya mereka boleh mengalami kuat kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, puji Tuhan. Kita dipercaya bahwa kehadiran Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Dan sepanjang firman Tuhan, sepanjang Alkitab menulis bahwa di mana Yesus hadir selalu Dia menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Dimanapun Yesus hadir, Dia selalu membuat mujizat, mengubahkan segalanya. Kehadiran Tuhan mengubahkan kehidupan. Bahkan Dia Tuhan, saudara, Dia yang akan menghidupkan setiap orang yang mengalami kematian-kematian. Bahkan kematian rohani sekalipun Dia bisa menghidupkannya. Saudara, pada malam hari ini saya akan menyampaikan bahwa Tuhan itu mencintai setiap kita. Tuhan peduli dengan hidup kita. Dan yang Tuhan inginkan saudara, kita terus beriman kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang besar, memiliki iman yang luar biasa. Dan biarlah kita tetap memiliki imannya Tuhan. Di saat kita memiliki imannya Tuhan saudara, kita mampu menghadapi segala situasi dan keadaan akhir zaman yang menekan dalam kehidupan kita. Mari kita baca dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Nanti saudara bisa baca firman Tuhan ini dari ayat 21 sampai 28, tapi kita membaca di ayat yang ke-28 saja. Nanti saya akan menjelaskannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya mengulangi lagi. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, ini pernyataan Tuhan kepada perempuan Kanaan, saudara, yang percaya kepada Yesus. Saudara, ini pernyataan Tuhan yang luar biasa kepada perempuan ini. Pernyataan yang mengatakan, "Besar imanmu, hai ibu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara, betapa setiap kita juga merindukan peristiwa ini juga terjadi dalam hidup kita. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Saudara, kalau kita menikmati apa yang kita kehendaki, kita menerima sesuatu apa yang kita inginkan, bukankah itu menyenangkan? Bukankah itu membahagiakan? Saudara, di atas semuanya diawali dengan, "Hai ibu, besar imanmu." Saudara, dia memiliki iman yang besar, kepercayaan yang sungguh, iman yang luar biasa, saudara, sehingga dia menerima apa yang dikehendakinya. Saudara, saya juga merindukan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Namun saudara, untuk menerima ini ada sarananya, ada jalannya saudara. Saudara melihat di awal-awal ayat ini saudara sekalian ya. Lalu Yesus pergi dari ayat 21.
Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara sekalian, kalau kemarin saudara kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, Tuhan senantiasa bekerja sesuai dengan rencananya dan kehendaknya, saudara. Karena setiap kita adalah orang-orang pilihannya, setiap kita adalah umat kesayangannya, kita adalah biji mata Tuhan, kita berharga di matanya. Dan Tuhan senantiasa punya rancangan-rancangan yang luar biasa kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Dan rancangan Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29, rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan, saudara, masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, saudara, di dalam ayat ini, saudara, perempuan ini datang kepada Tuhan dengan segala kesulitan yang dialaminya. Ya, datang dengan segala beban hidupnya. Dia punya anak yang kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara bisa bayangkan bagaimana keadaan anak ini dan bagaimana keadaan keluarga ini, saudara. Perempuan ini menceritakan keluh kesahnya, menyampaikan beban hidupnya, menyampaikan persoalannya kepada Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana kejadian yang dialami oleh anaknya, kerasukan setan. Saudara, bagaimana orang yang menghadapi anak, menghadapi keluarga yang kena masalah seperti ini. Saya berulang kali menghadapi orang-orang yang kerasukan setan dan ikut melayani orang-orang yang kerasukan setan. Dan saya juga sering datang kepada keluarga-keluarga mereka, dan saya juga ikut merawat mereka. Betapa susahnya keluarga memikirkan, menghadapi keluarga atau anak yang mengalami seperti ini, saudara. Sangat sulit, beban yang luar biasa yang dialami oleh mereka. Dan saudara, yang dihadapi perempuan ini luar biasa. Dikatakan sangat menderita. Saudara, saya nggak bisa membayangkan, saudara bisa bayangkan sendiri bagaimana penderitaan dari keluarga ini, dari ibu ini, dan seluruh keluarganya. Tetapi saudara sekalian, ya, tetapi ketika dia menyampaikan keluhannya kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan, saudara, ketika datang untuk menyampaikan kesulitannya, menyampaikan pergumulannya, ya, dia tidak mendapat jawaban. Saya percaya sebelum dia datang kepada Yesus, dia juga datang kepada yang lainnya. Pergi kemana-mana mencari jalan keluar untuk anaknya yang sakit ini, yang kerasukan setan. Mungkin ke berbagai tabib, mungkin ke dukun, paranormal, orang-orang pinter, atau mungkin datang kepada semua saudaranya, sanak familinya. Tetapi dia tidak mendapat hasil. Mendatangi keluarga yang dekat, keluarga yang jauh, bahkan mungkin para tetangganya, saudara, tidak mendapat jawaban. Dan dia datang kepada Yesus. Tetapi saudara baca di dalam Alkitab ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, dia sudah benar datang kepada Yesus, tetapi Yesus tidak menjawab, tetapi Tuhan tidak menjawab sama sekali. Saudara, kalau saudara menjadi orang ini, tentunya saudara akan cegah. Saudara tidak akan datang lagi. Ya. Apakah saudara akan tetap berdoa kepada Tuhan? Ya. Apakah saudara akan datang lagi kepada Tuhan karena Tuhan tidak menjawab?
Tantangannya luar biasa, saudara. Tuhan tidak menjawab sama sekali. Ketika saya membaca ayat ini berulang-ulang, saudara, bagaimana rasanya ketika orang berdoa, meminta pertolongan, dan tidak ada jawaban sama sekali. Bagaimana sikap hatinya, perasaannya, saudara, saya nggak tahu bagaimana. Tapi yang jelas, saudara, ya, ketika dia menyampaikan keluhannya dan tidak ada jawaban, bahkan, saudara, murid-muridnya menyuruh Yesus untuk menyuruh dia pergi, saudara, supaya tidak mengikuti dia. Karena orang ini berteriak-teriak. Saya percaya, saudara, dia berteriak-teriak. Dia berseru, berteriak-teriak tapi tidak ada jawaban. Mungkin saudara sudah berdoa berulang kali. Orang ini sudah menyampaikan sesuatu berulang kali. Saudara, hal seperti ini juga kadang kita alami, saudara. Sudah berulang kali kita datang pujian penyembahan, datang berdoa kepada Tuhan, saudara, tapi belum dapat jawaban. Bahkan mungkin kita lebih keras, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong persoalanku, pergumulanku, tetapi tidak ada jawaban. Saudara, ya. Dan ayat 24 yang ngomong seperti ini, saudara. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, karena orang ini bukan umat Israel, saudara, dia tidak golongan, tidak masuk hitungan istilahnya, saudara. Dan tetapi perempuan ini mendekat dan menyembah. Saudara, mendekat dan menyembah. Walaupun ada tantangan dari murid-murid Yesus, saudara, ini berbicara tentang orang-orang sesama kita, orang percaya yang lainnya mungkin, saudara, tidak menghiraukan kita, bahkan mungkin mengejek, mengolok kita, menyisihkan kita karena kita punya persoalan, punya keluarga yang sakit, kerasukan setan. Saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara, saya lihat ya. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini luar biasa. Ini yang membuat Yesus menyatakan besar imanmu. Ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Artinya apa, saudara? Perempuan ini tidak hilang kepercayaan. Kepercayaannya tidak berhenti, tidak putus asa dan kecewa, tidak putus pengharapan. Saudara, luar biasa. Walaupun Yesus tidak menjawab, bahkan murid-murid yang lainnya menyuruh Yesus mengusir orang ini, dia tidak berhenti percaya, dia tidak berhenti untuk beriman, saudara. Dia tetap mendekat dan menyembah. Dia tidak berhenti untuk mempercayai ketika dia mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus. Dia tidak berhenti, tidak putus pengharapan, saudara. Dia tetap berharap walaupun tidak menerima jawaban. Dia tidak berhenti dan tidak putus harap walaupun tidak diakui umat. Tidak mendapat prioritas utama dari orang-orang yang harus diselamatkan, dari orang-orang yang harus ditolong. Nah, saudara, bayangkan, saudara, tetapi perempuan ini, saudara, tetap datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, inilah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup yang sedang menekan kehidupan kita, orang yang percaya hari-hari ini. Dan saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, mungkin seperti perempuan Kanaan ini, saudara, mengalami beban yang berat. Mungkin bentuknya lain, mungkin masalahnya lain, dan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang sedang saudara alami. Saya tidak tahu persis
Tetapi mari kita ikuti, saudara. Kita perlu ikuti teladan daripada perempuan ini. Kepercayaannya tidak berhenti walaupun belum mendapat jawaban dari Tuhan. Walaupun ada tantangan kehidupan dalam hidupnya sepanjang perjalanannya, dia mempercayai Tuhan. Ada hambatan, ada rintangan, dia tidak berhenti percaya. Saudara, walaupun dia tidak menerima jawaban, bahkan tidak menjadi orang prioritas yang diutamakan untuk ditolong, tetapi perempuan ini, saudara, tetap datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, dan memang kuncinya, saudara, dia mesti datang mendekat dan menyembah. Perempuan itu tetap mendekat dan menyembah. Saudara, artinya mendekat, saudara. Mendekat berarti menjalin hubungan kembali dengan Tuhan. Dia tidak putus asa, tidak mundur, dia tidak kecewa, dia tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dia tidak lari cari jalan keluar yang lainnya. Dia tetap datang, saudara. Kalau zaman sekarang, saudara, mungkin, saudara, ya, dia tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap menjalin hubungan dengan Tuhan, mendekat dan menyembah. Saudara, kalau dia mendekat berarti dia bisa mendengar sesuatu dari Tuhan. Bukankah kita, saudara, menjadi orang-orang yang percaya yang harus terus mendekat kepada Tuhan? Supaya apa kita mendekat kepada Tuhan? Mendapatkan tuntunan Tuhan, mendapatkan arahan Tuhan, mendapatkan bimbingan Tuhan, mendapat ajaran Tuhan, saudara, supaya kita menjadi lebih baik. Kalau kita mendekat dengan Tuhan, kita mendengar suaranya dan tuntunannya, saudara, dengan jelas, saudara, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus aku lakukan, saudara. Ketika mendekat kepada Tuhan, saudara, saudara nggak perlu bingung, karena Tuhan yang akan mengarahkan saudara, karena Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kehidupan kita, saudara. Percayalah, tidak ada yang sulit di saat saudara berani mendekat kepada Tuhan dan menyembah. Saudara, jangan menyembah kepada yang lainnya, saudara. Mendekatlah kepada dan menyembah kepada pribadi yang bisa kita percayai, menyembah yang bisa menjamin kehidupan, menyembah kepada yang bisa mengubahkan kehidupan, menyembah yang bisa memproses kehidupan kita tepat pada waktunya. Nah, saudara sekalian, ini yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara sekalian. Dia tetap mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Hari-hari ini saya nggak tahu persoalan apa dan pergumulan apa yang sedang kita alami. Namun saudara, seperti perempuan Kanaan ini, besar imanmu. Iya, saudara, besar imanmu. Ini yang Tuhan katakan, jadilah seperti yang kau kehendaki. Saudara, saudara bayangkan, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Artinya apa? Dia berkehendak anaknya pulih. Dia punya kehendak supaya keluarganya dipulihkan. Nah, saudara, bagian yang selanjutnya dikatakan begini, saudara, ya. Ayat 26, sebelum ayat 26, dia datang mendekat dan menyembah sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, ini sikap ketidakmampuannya, sikap ketidaksanggupannya, sikap untuk dia membutuhkan pertolongan, saudara. Tuhan, tolonglah aku, saudara. Hanya orang yang tidak mampu yang minta tolong, saudara. Hanya orang yang tidak sanggup yang minta tolong. Hanya orang yang tidak mengerti yang minta tolong, saudara. Dan saya percaya keluarga ini, ibu ini, saudara, sudah kehabisan akal, sudah kehabisan cara. Kan makanya dia mendekat dan menyembah, Tuhan, tolonglah aku.
Saudara, mari pada saat sore hari ini kita juga berani berseru, Tuhan tolonglah aku. Di ayat selanjutnya, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti dan yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara sekalian, tadi saya katakan saudara, perempuan ini saudara kepercayaannya tidak berhenti. Kemudian yang kedua, dia tetap mendekat dan menyembah. Dan selanjutnya saudara, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan saudara. Walaupun disamakan dengan anjing, harga dirinya jatuh, harga dirinya dipertaruhkan ketika dia minta pertolongan. Ada harga yang besar saudara untuk mengalami besar imanmu. Nah saudara sekalian, saudara lihat ya, meski disamakan dengan hewan, saudara, harga dirinya dipertaruhkan dan dia siap tidak menerima, dia siap menerima ketidaklayakan menurut kalangan umum saudara. Jika layak saudara makan remah-remah itu kan enggak layak. Dan itu layaknya dibuang dan diberikan kepada hewan. Dia siap menerima ketidaklayaan, membuktikan dia rendah hati saudara. Memang saudara, kesombongan itu mendatangkan kehancuran. Kesombongan itu mendatangkan kejatuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan merasa layak, aku ini layak ditolong oleh Tuhan karena aku sudah melayani, aku ini layak ditolong Tuhan karena tiap hari aku berdoa, aku ini layak ditolong Tuhan karena aku sudah berkorban. Saudara, tidak saudara. Orang ini siap menerima ketidaklayaan, tetapi dia tetap mendekat kepada Tuhan. Nah, saudara, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada saat malam hari ini saudara, kalau sesuatu yang buruk bisa datang dalam hidup kita, masalah, kesulitan, persoalan kehidupan, penderitaan, tantangan kehidupan, bahkan mungkin sakit penyakit yang datang dalam hidup kita, saudara, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Jangan pernah tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Mari tetap mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Dia penjamin kehidupan. Dia mengubah kehidupan saudara. Saudara, kalau mau Tuhan menyatakan besar imanmu ibu, besar imanmu saudara, kita harus berani menghadapi tantangan kehidupan. Dan kita harus berani saudara sekalian dalam menghadapi proses kehidupan yang sedang terjadi dan kita alami. Saudara, tidak mudah mendapat pernyataan dari Tuhan besar imanmu. Dan saudara, yang luar biasa, pernyataan ini dilanjutkan dengan jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa saudara, pemulihan terjadi saudara. Iman yang besar membawa pemulihan. Iman yang besar saudara menerima apa yang kita kehendaki saudara. Ini pernyataan yang luar biasa saudara. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, jadilah seperti yang kau kehendaki. Kira-kira apa yang saudara minta malam hari ini? Kalau Tuhan menyatakan besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Kalau ibu ini anaknya sembuh, apa yang saudara rindukan malam hari ini, sore hari ini? Saudara, mari kita datang mendekat dan menyembah. Saya mengundang para singer, kita naikkan pujian lagu yang bukan dengan kekuatan tadi. Haleluya, Yesus Tuhan. Saudara, perempuan Kanaan tidak ada dukungan. Para murid-murid melarang dia datang. Bahkan mungkin sahabatnya, keluarga, teman tidak mendukungnya. Tetapi dia tetap mendekat dan menyembah.
Karena dia tidak mampu, maka Tuhan tolonglah aku. Mari malam hari ini kita datang kepada Tuhan dengan makan, Tuhan tolonglah aku. Maka dia akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi dengan percaya, naikkan pujian ini, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam kaulah harapan dalam hidupku. Engkau pengharapan kami satu-satunya, Tuhan. Kami tak mampu tanpa Engkau, ya Tuhan. Biarlah mata kami terus memandang kepadamu, ya Tuhan. Karena pertolongan kami datang dari Engkau, ya Tuhan. Di saat kami dalam kesulitan, dalam tantangan kehidupan, Tuhan, kami tidak mau berhenti percaya kepadamu. Kami akan tetap mendekat dan menyembah kepada Engkau. Karena Engkaulah pengubah kehidupan. Engkaulah yang memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya dimanapun umat-Mu berada saat ini dalam pergumulan dan persoalan kehidupan, hadirlah Engkau, Tuhan. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu, Bapa. Kami lepaskan di dalam nama Yesus, haleluya. Biarlah kuat kuasa-Mu bekerja, Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan keputusasaan, hilang pengharapan, hadirlah Engkau, Tuhan, dalam kehidupan umat-Mu, ya Tuhan. Bawa kami terus mendekat dan menyembah kepada Engkau, karena Engkaulah yang menjamin kehidupan kami.
Engkaulah pengharapan kami satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, Engkau memberikan pernyataan kepada setiap kami umat-Mu. Besar iman-Mu dan jadilah seperti yang Kau kehendaki. Tuhan kami rindu Tuhan, haleluya. Mengalami sesuatu yang luar biasa Tuhan. Perempuan ini anaknya sembuh Tuhan. Kami rindu Tuhan. Engkau juga memulihkan, menyembuhkan Tuhan keluarga kami yang sakit. Engkau menyembuhkan ekonomi kami Tuhan. Menyembuhkan hubungan-hubungan kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan kami Tuhan, kami semakin mendekat. Kami akan terus menyembah Engkau Tuhan. Sampai Engkau menjawab Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Mari saudara angkat tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara, yang memimpin dan menuntun langkah kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Selamat sore, selamat malam, Tuhan memberkati.